Berarti 2, 2, 4, 5, 5. Oke teman-teman blessing semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang penamaan senyawa organik yang keempat ya. Oke, itu adalah senyawa keton ya, atau alkanon. Kita langsung saja ya ke pembahasan. Jadi kalau keton atau alkanon, itu gugus fungsinya adalah C rangkap 2O. Dengan R dan R aksen ini adalah alkil. Jadi kalau nama trivialnya itu adalah alkil, alkil, keton. Ya, jadi ini adalah ketonnya. Oke, itu nama trivialnya. Kalau alkanon ini adalah nama IUPAC-nya. Kalau rumus umumnya itu CN H2NO. Jadi kalau kita lihat dari rumus umumnya, aldehid dan keton itu memiliki rumus umum yang sama. Ya, mereka saling berisomer fungsi. Oke, kita langsung saja ya. Jadi kalau untuk keton, N-nya ini jumlah C-nya dimulai dengan C-nya 3 ya. Jadi ketika N-nya 3, maka rumusnya adalah C3 H 2 kali 3 6 O. Jadi kalau kita gambarkan strukturnya C C C. Gugus fungsi CO itu tidak boleh di ujung paling kanan dan ujung paling kiri. Berarti gugus fungsinya yang memungkinkan di tengah ya. Kita lengkapi, ini CH3, ini CH3. Oke, nah jadi kalau alkanon dengan rantai karbonnya 3 itu namanya adalah propanon. Oke, jadi propanon ini adalah nama IUPAC-nya. Kalau nama trivialnya, nah kita lihat untuk nama trivialnya. Ini keton. Ya, yang bagian kanan ini adalah ini metil. Ini metil. Jadi namanya itu adalah metil, metil keton. Dua metil yang sama berarti namanya dimetil keton. Ya, jadi kalau nama trivialnya itu adalah dimetil keton ya. Atau dimetil keton ini lebih dikenal dengan nama aseton. Oke, ya jadi nama IUPAC-nya. Ya, yang bawahnya adalah nama trivialnya. Ya, jadi semisalkan kalau N-nya 5. Ya, kita misalkan N5 ya. Berarti rumusnya adalah C5 H 2 kali 5, 10 O. Oke, jadi kalau kita gambarkan yang rantai lurus saja ya, C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gugus fungsinya semisalkan di sini. Kita lengkapi, ini adalah CH3. Oke, ini CH2, CH2, CH3. Nah, jadi kalau nama IUPAC-nya, ini adalah rantai karbon yang paling panjang. Oke, selanjutnya kita berikan penomoran dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsinya. Oke, kalau dari ujung sebelah kanan ini lebih dekat ya, jadi 1, 2 itu gugus fungsinya. Kalau dari ujung sebelah kiri 1, 2, 3, 4 baru gugus fungsinya. Berarti yang lebih dekat itu ujung sebelah kanan. Jadi nomor satunya ini 2, ini 3, ini 4, ini nomor 5. 5 sebagai rantai utama itu namanya pentanon. Gugus fungsinya di nomor 2, maka namanya adalah 2 pentanon. Ya, ini adalah nama IUPAC-nya. Oke, apakah ada nama trivialnya? Ya, kita tuliskan lagi ya, ini CH3, CH2, CH2, C rangkap 2O, CH3. Jadi kalau nama trivial, CO ini adalah keton. Di bagian kirinya, CH2, CH2, CH3, ini sebagai alkil, namanya adalah propil. Oke, sedangkan kalau 1C sebagai alkil namanya metil. Ya, maka nama trivialnya ini adalah, jadi kita tuliskan berdasarkan urutan alfabet ya. Jadi M mendahului P,
berarti nama trivialnya adalah metil propil keton. Ya, jadi namanya adalah metil propil ya keton. Oke. Nah, kita ke contoh soal ya. Yang nomor satu udah sama seperti yang ini ya. Oke, jadi kalau nama IUPAC-nya yang ini adalah propanon ya. Untuk propanon, kita tidak perlu menuliskan letak gugus fungsinya ya. Karena gugus fungsinya udah pasti di tengah, nggak mungkin yang lain lagi. Ya, jadi tidak perlu dituliskan 2 propanon. Oke, nama trivialnya. Ya, ini udah ada ya. Dimetil keton atau aseton. Oke, kita ke contoh soal yang kedua ya. Oke, rangka utamanya masih sama seperti senyawa organik yang lain. Kita tentukan rantai atom karbon yang terpanjang. Jadi kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Dari ujung sebelah sini juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Maka akan memberikan nama yang sama ya. Jadi kita buat aja yang ini. Oke, selanjutnya kita tuliskan penomoran dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsinya yang ini ya. Jadi kalau di sebelah kiri 1, 2, 3 ketemu gugus fungsi. Kalau dari ujung sebelah kanan 1, 2, 3 juga ya ketemu gugus fungsi. Jadi kalau sama, selanjutnya kita berikan penomoran dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Ini cabangnya. Ya, jadi kalau yang lebih dekat dengan cabang itu udah pasti dari sebelah kiri ya, karena 1, 2 langsung ketemu cabang. Dari kanan kejauhan 1, 2, 3, 4 baru ketemu cabang. Ya, maka penomoran yang benar itu dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini namanya adalah kita sebutkan letak dari cabangnya dulu. Nomor 2 ada metil. Maka nama IUPAC-nya adalah 2 metil. Oke, selanjutnya kalau 5 itu pentanon. Sebutkan letak dari gugus fungsinya di nomor 3. Ya, berarti 3 pentanon. Itu nama IUPAC-nya. Apakah ada nama trivialnya? Ya, coba kita tuliskan kembali strukturnya ya. Jadi strukturnya itu adalah CH3, CH, CH3, C, O, CH2, CH3. Nah, kalau nama trivialnya CO ini adalah keton ya. Kita lihat di bagian kiri ini sebagai alkil CH2, CH3 itu adalah etil. Oke. Nah, kalau yang bagian kirinya yang ini ya CH, CH3, CH3 itu namanya adalah isopropil sebagai alkil. Oke, maka nama trivialnya E itu mendahului I di alfabet ya. Nama trivialnya adalah etil isopropil keton ya. Nama trivialnya etil isopropil keton. Kita ke soal yang ketiga ya. Masih sama, kita tentukan rantai atom karbon terpanjang. Dan kalau bisa pilih cabang yang paling banyak. Ya, jadi kalau gugus fungsinya di sini CO ya. Kita mulai dari ujung sebelah sini coba 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau lurus ke atas 5. Kalau ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Ya, ini juga 5. Ini juga 5. Apakah ada yang lebih panjang dari 5? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lebih panjang. Berarti kita tandai dulu sebagai rantai utamanya. Oke. Selanjutnya berikan penomoran dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi. Jadi ujung yang lebih dekat itu dari sini ya. Karena 1, 2,
langsung ketemu daripada di sini kejauhan. Ya, maka penomoran yang benar dari ujung sebelah sini ya. Jadi 1, ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini CH3 sebagai cabang namanya adalah tersier butil. Ini T butil. Kalau CH2 CH3 ini adalah etil. Oke, dari urutan alfabetnya tersier butil ini diwakili oleh huruf B-nya ya. Oke, sedangkan etil E. Maka B itu mendahului E. Maka kita sebutkan dulu letak dari tersier butilnya di nomor 3 ya. Maka namanya 3T butil. Selanjutnya nomor 3 ada etil. Berarti 3 etil. 6 sebagai rantai utama namanya heksanon. Dan gugus fungsinya di nomor 2. Maka namanya adalah 2 heksanon. Oke, selanjutnya ke contoh yang keempat. Kita cari rantai terpanjang. Misal dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lurus 6. Kalau ke atas ini 6 juga. Oke, kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Nah, jadi kita pilih yang paling banyak cabang ya, rantai terpanjang dengan paling banyak cabang. Semisal kita ambil yang ini ya. Ini. Ini cabangnya ada berapa buah? Ya, kita lihat cabangnya ada 1, 2, yang ini 3 ya, 3, 4, 5. Oke, nah kita ke satu kemungkinan lagi. Misalkan kita tuliskan kembali soalnya CH3, 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 kemudian C rangkap 2O, CH3, CH3, CH3. Oke. Nah, kita ambil yang ini. Yang terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lihat ya cabangnya ada berapa buah. Jadi 1. Oke, ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. 6 cabang. Oke, kalau tadi yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang benar itu adalah rantai paling panjang dengan paling banyak cabang. Maka yang benar itu adalah struktur yang sebelah kanan. Karena cabangnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya kita berikan penomoran dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi. Ya, kalau di sebelah kanan 1, 2, 3 ketemu gugus fungsi. Dari kiri 1, 2, 3, 4. Ya, berarti yang lebih dekat itu dari ujung sebelah kanan ya. Jadi nomor 1 ini. Ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. CH3 sebagai cabang namanya metil. Kalau ini CH nih ya. Ya, ini CH. Jadi kalau CH3, CH3 itu sebagai cabang namanya isopropil. Oke, jadi kalau alfabet I mendahului M ya, kita sebutkan dulu. Nomor 4 ada isopropil. Jadi namanya 4 isopropil. Selanjutnya metilnya. Metilnya di nomor 2, 4, 5, dan 5. Ya, berarti 2, 4, 5, 5. 5 cabangnya sama, kita gunakan awalan penta ya. Jadi 2, 4, 5, 5. Ini pentametil. Jadi pentametil. Kemudian 6 sebagai rantai utamanya namanya heksanon. Gugus fungsinya di nomor 3. Berarti 3 heksanon. Ya, sama ya. Untuk struktur yang sangat kompleks kita hanya memberikan nama IUPAC-nya.
Oke, sekian untuk hexanonnya. Jadi kalau tidak ngerti boleh dituliskan di komen ya. Oke, terima kasih.